Oke, baik. Untuk dinamika kependudukan Indonesia, kita akan bahas dari jumlah dan persebaran penduduknya, komposisi dan pertumbuhan penduduknya, kualitas penduduk Indonesia, dan keragaman etnik dan budaya Indonesia. Nah, untuk jumlah dan persebaran penduduknya, yang dikatakan jumlah penduduk itu adalah banyaknya penduduk yang menempati suatu wilayah tertentu. Nah, untuk mengetahui jumlah penduduk ini, ada tiga cara. Ada tiga cara untuk mengetahui jumlah penduduk. Yang pertama dengan dilakukannya sensus penduduk. Nah, sensus penduduk ini dilakukan 10 tahun sekali. Berarti di tahun ini kita juga melakukan sensus penduduk, yaitu di tahun 2020. Sebelum tahun 2010, tahun berapa sensus penduduk terjadi? Tahun 2010, karena dilakukan 10 tahun sekali. Nah, sensus penduduk ini adalah dengan mengumpulkan semua data penduduk. Makanya 10 tahun sekali, karena untuk sensus penduduk ini harus dilakukan secara menyeluruh ke seluruh Indonesia. Seperti itu. Sehingga menggunakan biaya yang tidak sedikit, biaya yang besar. Nah, sensus penduduk ini ada yang de jure, ada yang de facto. Kalau yang de facto itu penghitungan penduduknya dikenakan pada setiap orang pada waktu sensus yang diadakan. Sedangkan de jure adalah penghitungan penduduknya benar-benar penduduk resmi di wilayah tersebut. Nah, jadi kalau de jure ini misalnya antum ketika diadakan sensus penduduk, antum berada di Bali misalnya seperti itu. Nah, antum juga terkena sensus, terkena pencatatan penduduk juga. Nah, itu disebut pencatatan secara de jure. Sedangkan de facto itu misalnya antum memang berada di wilayah tersebut dan memiliki KTP daerah tersebut. Misalnya nih, antum berada di Jambi, antum orang Jambi, memiliki KTP Jambi, lalu ketika sensus penduduk antum berada di Jambi, maka antum mengalami sensus penduduk de facto seperti itu. Yang kedua, dengan cara registrasi. Kalau registrasi ini pencatatan. Pencatatan dengan mengumpulkan keterangan mengenai kelahiran, kematian, terus catatan pernikahan, misalnya seperti itu. Nah, itu namanya registrasi. Beda dengan sensus penduduk tadi. Kalau sensus penduduk tadi semuanya. Kalau registrasi ini hanya misalnya ada keluarga antum atau ibu antum yang melahirkan, itu dicatat di catatan sipil, dilaporkan ke RT, dari RT dilaporkan ke desa, lalu dari desa baru nanti diajukan ke Disdukcapil misalnya seperti itu. Nah, yang ketiga itu survei penduduk. Kalau ini hanya untuk pengambilan sampel. Biasanya berdasarkan tema-tema. Misalnya survei penduduk Angkatan Kerja Nasional atau survei penduduk sosial ekonomi nasional misalnya kayak gitu. Jadi tidak semua data diambil, hanya berdasarkan temanya saja seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga namanya persebaran penduduk. Nah, persebaran penduduk ini adalah perbandingan jumlah penduduk antar provinsi pada suatu negara. Misalnya di Sumatera, jumlah penduduk antara provinsi Jambi dengan provinsi Palembang itu kan berbeda. Berarti bisa dilihat bagaimana persebaran penduduknya, apakah merata atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ada kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk ini adalah angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi pada suatu wilayah. Nah, kepadatan penduduk ini dibagi dua. Ada namanya kepadatan penduduk aritmatik dan kepadatan penduduk agraris. Kalau aritmatik ini kepadatan penduduk yang secara umum, secara keseluruhan. Cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan penduduk dibagi dengan luas wilayah. Sedangkan agraris itu kepadatan penduduk yang hanya dilihat dari masyarakat agraris saja atau masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Nah, cara menghitungnya adalah jumlah penduduk agraris dibagi dengan luas lahan pertanian, seperti itu.